Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan mujahadah di tempat yang termukarrabah. Berikanlah kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukkanlah kami, hindarkanlah kami dari kaum yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada anggotanya ada 10 di RW, kan ada tuh popnya lansia, anggota lansia kan, lansia. Ya nanti di situ namanya sebut-sebutin ibu Mas seperti contoh usia 60 di RW ini. Jadi berkolom-kolom, jangan disatuin. Jadi sepertinya RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 namanya jangan. Jadi satu khusus. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan setiap kegiatan, walaupun tidak ada seperti kegiatan yang formal, tapi kita sedang kumpul, sedang diskusi, itu pun bisa untuk dibuat kegiatan. Kita kan jangan main cabe-cabean Ibu, ya kan? Terong-terongan ya. Sekarang mainnya terong-terongan. Gak nanam gak asik ya Bu. Pokoknya itu aja deh. Pokoknya buku pengurus harus lengkap, buku program sama buku kegiatan. Sama data kegiatan itu harus sinkron sama sekretaris. Mungkin kita untuk Pokja 4 Bu ya, kita mau ngadakan semek lagi khusus Pokja 4 ya, buat kita pengisian di buku wajib Bu. Karena saya kan udah ada pembinaan dari provinsi dan kota, biar kita kecamatan dan kelurahan sama Bu ya. Simulasi untuk yang dilombakan atau semua kelurahan harus bikin. Itu saja, terima kasih, semangat Bu. Bagus pertanyaannya. Untuk jingle parade sama simulasi memang bukan dilombakan, tapi boleh dibuat karena itu jingle parade sama dengan lari ke pik, jadinya itu kan karena apa, kayak kita porasu tuh menyampaikan. Memang tidak dilombakan Bu, cuman memang diwajib dibuat ya untuk masing-masing kelurahan ya. Saya Pokja 1 Kelurahan Tambora ingin menanyakan, kalau data lansia itu kan kita ambil dari data Dawis, itu kan banyak. Dengerin ya. Apa yang suka datang ke pos Bindu aja, itu aja.
Jadi apa lansia itu kita nggak usah di Darwis, nggak usah lihat di Posmindu. Dia binaan dari kita. PKK-nya pengurusnya membina, sepertinya kita bentuk kelompok lansia untuk pengajian. Kerajinan. Kalau memang nggak ada, kalau belum nggak ada nggak usah, kosong aja. Kosong. Itu yang dipinta dari kota kemarin. Terima kasih. Dari Kelurahan Kendal ya. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PIK ya, PIK juga. Ya, silakan. Ibu, saya ingin menanyakan yang tentang kampung mandiri. Itu yang ditempelkan itu stiker apa ya, Bu? Stiker yang gimana gitu? Yang kampung mandiri kan itu katalog katanya di setiap harus ditempelkan stiker. Yang kampung mandiri. Stikernya kampung mandiri. Misalkan kampung mandiri Kelurahan Tambora. Misalkan nomor 1, 2 sampai berapa Ibu, itu ada berapa kampung mandiri itu yang Ibu data, itu aja. Terus stikernya jangan terlalu kecil, seperti kayak ini aja, yang kayak RT RW gitu kan. Nah itu jadi biar kelihatan. P4K gitu yang kayak gitu. Iya betul. Saya mau nanya masalah kampung mandiri ya. Iya. Kampung mandiri kan umpamanya yang satu gang aja kan, yang banyak yang berjualan. Apa mereka kesini gimana ya? Boleh, nggak Boleh. apa-apa. Minimal itu 5 data kita, Bu. Udah kemarin mendata 13. Terus kalau dagangnya dia kan di gang ini, tapi rumahnya di dalam. Yang di stiker itu di mana? Yang tempat rumah. dagang apa rumahnya? Nggak apa-apa, di itu aja. Di tempat dagangnya aja. Tempat dagangnya aja. Iya, di situ. Ya, makasih ya Bu ya. Laporan dari Aris Kelurahan Selatan melakukan monitoring semua kegiatan yang berupa monitoring kegiatan pengambilan buku tabungan kader dari Desa Wisma, yang ketiga memonitor kegiatan Desa Wisma, dan keempat adalah monitoring semua kegiatan Desa 1 sampai Desa 4. Desa Wisma ada 322 kelompok. Untuk Pokja 1, pengajian rutin tingkat RW yang dilaksanakan setiap minggu sekali di hari Rabu, berkeliling di setiap RW. Untuk pengajian rutin tingkat kelurahan setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan setiap Selasa minggu kedua. Pertemuan rutin tingkat kelurahan setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga. Dan kemarin terima kasih untuk tim penggerak PKK Kelurahan Jembatan 5, kaliannya dan Juri Selatan yang sudah mendampingi PKK Provinsi dalam monitor posyandu. Kemarin ada arahan apa aja dari PKK Provinsi? Ada apa dari arahan? Pada saat posyandu ditampilkan misalnya potensi wilayah, usul P2K-nya, apa yang ada di wilayah tersebut. P2K-nya juga? Berarti dari Pokja 1, PIK-nya harus terlibat, Sitos ada. Pokja 2, P2K-nya, dalam PP-nya, pembuatan makanannya, ini Pokja 2-nya terlibat dari kelurahan dan para rekannya. Jadi Pokja 3 itu bukan berarti harus ada tanaman hidroponik, bukan. Istilahnya di lingkungan itu adakah penghijauan, meskipun kita lahannya sempit atau lahannya tidak ada, tetap penghijauan harus ditentukan. Jadi semua Pokja di kelurahan semua harus siap. Dari Pokja 1, 2, 3, 4 dan sekretaris dan bendahara. Kita dapatkan informasi dari PKK Provinsi bahwa nanti ada lomba 10 program PKK dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Catat ya. Untuk pertim Pokja 2 mungkin nanti minggu depan kita akan insya Allah izin ucapan mau melaksanakan Pokja 2 itu juga membahas tentang SK dan
matriks karena banyak yang bingung-bingung nih tapi kan kemarin dari Angke sudah rendang sudah buat, Jembatan 5 sudah buat, jadi mungkin kita bisa belajar bareng, sharing bagaimana untuk laporan matriks yang sudah dibuat gitu. Sewaktu-waktu PKK provinsi itu akan turun ke wilayah tanpa memberitahu. Jadi memang PKK itu seperti tahu dadakan ya Bu ya, apa-apa mendadak. Jadi tiba-tiba akan turun di wilayah tanpa memberitahu tingkat kota atau tingkat kecamatan. Paling tidak dia memberitahu pas di satu hari sebelum pelaksanaan mereka kunjungan ke wilayah. Jadi minta tolong terus melaksanakan kegiatan yang ada di wilayah, khususnya juga administrasinya dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Tolong diisi kembali walaupun kita sudah melaksanakan kegiatan seperti SPJ yang kurang lebih 3 bulan berjalan melalui Google Form, tapi tolong buku kegiatan harus tetap diisi. Jadi, apa kabar PKK? Saya berharap dari kader itu lebih peduli ketimbang orang yang di luar sana. Lalu kemarin ada kegiatan yang di luar biasa. Saya keren lah ya. Masih dalam suasana fitri ya Bu ya. Saya secara pribadi dan kedinasan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tutur kata, perbuatan, hilaf yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita saling memaafkan dan kembali fitri ya Ibu-ibu. Setiap kader Dasawisma yang menjadi sasarannya, dia pasti tahu kondisi keluarga tersebut, apakah ada yang sakit, apakah ada yang KDRT, atau ada kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh lingkungannya. Saya juga berdoa mudah-mudahan tugas luar biasa PKK yang sangat banyak ini, ibu-ibu semua kita diberikan kesehatan yang prima Bu, umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya, dan juga semoga apa yang menjadi upaya kita menjadi pahala buat kita semua. Jadi kita semua sebagai ibu PKK bisa memberdayakan warga kita, bisa membina warga-warga kita agar bisa lebih maju, bisa lebih informasinya bisa nyampe apa yang kita harapkan ya. Jangan yang bersama beres-beres di kondisi sehat. PKK harus memberikan pendekatan keluarganya gimana sih cara hidup bersih dan sehat. Kami dari tim PKK Kecamatan Tamboran mengucapkan Ambang senja membawa rahmah, Ramadan hadir, hati bergetar. Hari-hari suci dipenuhi doa, menyucikan diri, mendekatkan kepada Sang Khalik. Bulan penuh berkah, jendela kasih, di malam tenang tilawah berkumandang, mendekatkan hati, menyatukan harapan, mendayu rasa kasih sayang. Jalan Ramadan datang, cinta yang tak pudar. Semoga kita semua menemukan jalan, menyambut bulan suci penuh pengharapan. Bersama kita sambut cahaya yang abadi, Ramadan yang suci penuh
makna dan arti. Bulan penuh berkah, jendela kasih. Di malam tenang, tilawah berkumandang, mendekatkan hati, menyatukan harapan, mendayu rasa kasih sayang. Berjalan Ramadan datang, cinta yang tak pudar. Semoga kita semua menemukan jalan, menyambut bulan suci penuh pengharapan. Bersama kita sambut cahaya yang abadi, Ramadan yang suci penuh makna dan arti.